Selamat sore, bersama saya Sandy Sopakua. Jumpa lagi kita pada KPA Online Tamrin. Masih dengan bahan bacaan kisah pengharapan yang ditulis oleh Ellen G. White. Mari sama-sama kita ikuti lanjutannya yang telah masuk pada bagian ke-31. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa dapat mencurahkan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan kami dapat lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami. Amin. Zaman kegelapan. Bangkitnya kekuasaan Roma menandai permulaan zaman kegelapan. Sementara kekuasaannya bertambah, kegelapan semakin mendalam. Iman dipindahkan dari Kristus, fondasi yang benar itu kepada Paus Roma. Gantinya percaya kepada Anak Allah untuk pengampunan atas dosa dan keselamatan kekal, orang memandang Paus dan kepada para imam dan para uskup yang telah diberi kuasa. Mereka telah diajarkan bahwa Paulus adalah pengantara mereka dan tidak ada yang dapat menghampiri Allah kecuali melalui dia. Dan lebih jauh lagi, bahwa dia berdiri sebagai Allah bagi mereka, oleh karena itu harus dituruti secara mutlak. Setiap penyimpangan dari tuntunan cukup alasan untuk menjalani hukuman badan dan jiwa yang paling berat pelanggar. Dengan demikian, pikiran orang telah dialihkan dari Allah kepada orang bersalah, berdosa, dan kejam, dan lebih daripada itu, kepada putra kegelapan itu sendiri, yang telah menjalankan kekuasaan melalui mereka. Dosa diselubungi di balik jubah kesucian. Ketika Alkitab ditindas dan manusia menganggap dirinya sebagai yang berkuasa, kita hanya melihat kecurangan, penipuan, dan kejahatan yang sangat dangkal. Dengan ditinggikannya hukum-hukum manusia dan tradisi, maka nyatalah kerusakan yang diakibatkan oleh mengesampingkan hukum Allah. Hari-hari yang penuh bahaya. Hari-hari itu adalah hari yang penuh dengan malapetaka bagi gereja Kristus. Hanya sedikit yang mempertahankan kepercayaan, walaupun kebenaran tidak ditinggalkan tanpa saksi-saksi, namun kadang-kadang nampaknya bahwa kesalahan dan tahyul akan mencapai secara menyeluruh, dan agama yang benar akan dilenyapkan dari bumi ini. Gereja kehilangan pandangan terhadap Injil, tetapi bentuk-bentuk agama semakin berlipat ganda dan orang dibebani dengan tuntunan yang memberatkan. Mereka diajar tidak hanya melihat Paulus sebagai perantara mereka, tetapi untuk mempercayai Paulus untuk menghapus dosa mereka. Perjalanan berziarah, tindakan pengampunan dosa, dan penyembahan kepada benda-benda keramat, pembangunan gereja-gereja, kuil-kuil, dan mesbah-mesbah, pembayaran sejumlah besar uang kepada gereja, semua ini dan masih banyak lagi tindakan serupa dipaksakan untuk meredakan murka Allah, atau untuk menyenangkan hatinya, seolah-olah Allah itu seperti manusia yang marah kepada hal-hal kecil, atau dapat ditekankan oleh pemberian-pemberian atau tindakan-tindakan penebusan dosa. Untuk beberapa abad terlihat bertambahnya kesalahan terhadap doktrin-doktrin yang dilakukan oleh Roma, bahkan sebelum berdirinya kepausan. Pengajaran para filsuf kafir telah mendapat perhatian dan menanamkan pengaruh ke dalam gereja. Banyak orang yang mengaku bertobat masih tetap bergantung kepada prinsip-prinsip falsafah kekafiran mereka. Cepetan, Tante, maaf. Untuk beberapa abad terlihat bertambahnya kesalahan terhadap doktrin-doktrin yang dilakukan oleh Roma. Bahkan sebelum berdirinya kepausan, pengajaran para filsuf kafir telah mendapatkan perhatian dan menanamkan pengaruhnya ke dalam gereja. Banyak orang yang mengaku bertobat, masih tetap bergantung kepada prinsip-prinsip falsafah kekafiran mereka dan tidak hanya melanjutkan mempelajarinya, tetapi mereka menganjurkan kepada orang lain sebagai sarana untuk memperluas pengaruh mereka di antara orang kafir. Dengan demikian, kesalahan-kesalahan yang serius diperkenalkan ke dalam iman orang Kristen. Yang menonjol di antaranya adalah kepercayaan mengenai kekekalan tubuh alamiah manusia dan kesadarannya di dalam kematian. Doktrin ini menjadi dasar bagi Roma
mengadakan doa-doa kepada orang suci dan pemujaan kepada perawan suci Maria. Dari kepercayaan ini, muncul juga kepercayaan menyimpang tentang penyiksaan kekal kepada orang yang mati tanpa pengakuan dosa, yang pada mulanya digabungkan ke dalam kepercayaan kepausan. Hal ini mempersiapkan jalan untuk memperkenalkan bentuk kekafiran lain, yang Roma namakan purgatori, atau api penyucian, dan digunakan untuk menakut-nakuti orang yang mudah tertipu dan percaya kepada tahayul. Dengan ajaran kepercayaan menyimpang ini, hal ini diperkuat adanya tempat penyiksaan di mana jiwa-jiwa orang yang tidak mengalami kutukan kekal harus mengalami penderitaan hukuman karena dosa-dosa mereka. Dan dari tempat ini juga, sesudah bebas dari tempat penyucian, mereka diizinkan masuk ke surga. Ada satu produk lain yang diperlukan untuk menyanggupkan Roma mendapat keuntungan dari rasa takut dan perbuatan buruk dari para pengikutnya. Doktrin pengampunan dosa memenuhi kebutuhan ini. Pengampunan dosa sepenuhnya dosa masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Dan pembebasan dari semua rasa sakit dan mendatangkan hukuman yang dijanjikan kepada semua orang yang akan mendaftarkan diri berperang bersama Paus untuk memperluas kekuasaan yang bersifat sementara, untuk menghukum musuh-musuhnya, atau untuk membasmi orang yang berani menyangkal supremasi spiritualnya. Mereka juga diajarkan bahwa dengan membayar sejumlah uang kepada gereja, mereka dapat membebaskan diri dari dosa dan juga melepaskan jiwa sahabat-sahabat mereka yang sudah meninggal yang telah dimasukkan ke dalam api penyiksaan. Dengan cara ini, Roma mengisi perbendaharaannya dan mempertahankan kebesaran, kemewahan, dan perbuatan buruk dari kepura-puraan menjadi perwakilannya yang tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Peraturan upacara perjamuan kudus Tuhan yang berdasarkan Alkitab telah digantikan oleh upacara misa yang bersifat penyembahan berhala. Para imam berpura-pura mengubah roti dan anggur yang tidak bercampur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dengan hujatan yang lancang, mereka mengatakan mereka memiliki kuasa untuk menciptakan pencipta mereka. Di dalam penderitaan kematian, semua orang Kristen dipaksa untuk mengikuti iman mereka dan menghina surga. Mereka yang menolak akan dilemparkan ke dalam api yang menyala. Waktu tengah hari kepahusan merupakan waktu tengah malam moral bagi dunia ini. Alkitab yang suci hampir tidak dikenal lagi, bukan hanya kepada orang banyak, tetapi juga kepada para imam. Seperti orang-orang Farisi zaman dahulu, para pemimpin gereja membenci tentang yang menyatakan dosa mereka. Dengan menyingkirkan hukum Allah, standar kebenaran, mereka menggunakan kekuasaan tanpa batas dan melakukan kejahatan tanpa rintangan. Penipuan dan keserakahan dan kebejatan moral merajalela. Orang dengan bebas melakukan kejahatan. Dengan itu, mereka dapat mengumpulkan kekayaan atau kedudukan. Istana-istana paus dan para uskup menjadi tempat pesta pora dan kebejatan moral menjijikan. Beberapa pejabat keuskupan telah melakukan kejahatan yang begitu menjijikan sehingga para pejabat pemerintah sekuler itu berusaha untuk menyingkirkan para pejabat tinggi gereja yang dianggap bagaikan monster yang terlalu menjijikan untuk dibiarkan tetap berkuasa. Untuk beberapa abad tidak ada kemajuan dalam pendidikan, seni atau kebudayaan.
kelumpuhan moral dan intelektual telah menimpa dunia kekristenan. Demikianlah pelajaran kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari pelajaran-Mu ya Bapa. Kiranya dengan pelajaran ini dapat membuat kami lebih teguh lagi mendengarkan firman-Mu ya Bapa, lebih dekat lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami, dan nama Yesus sama Tuhan Penebus kami. Amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.